Halo, selamat sore Sobat Ranu Gemilang Farm semua berada. Sore ini saya berdua nih on screen bersama Siap, abang kita juga. siap. Terima Siapa kasih. bang? Perkenalkan namanya bang. Ya, nama saya Bang Marolo. Bang Marolop. Bang Marolop ini Ya, juga merupakan owner di sini. Jadi kita berdua itu partnership. Kita bangun bisnis kita dari nol ya bang ya. betul-betul. Seperti itu. Nah hari ini kita mulai tebar bibit untuk siklus kedua. Karena siklus pertama 80% sudah berhasil kita besarkan dan berhasil kita jual ya. Betul. Alhamdulillah lancar. Ya, Belum sampai 3 bulan 80% sudah bisa terjual gitu. Nah kita mau bincang-bincang nih ya bang ya, ya, bincang-bincang santai, bagi-bagi ilmu, betul Bang. diskusi juga teman-teman ya. Gimana bang, sore ini sehat bang? Ah, Mantap ya. mantap Bang, luar biasa Mantap, Bang. luar biasa. Abang sendiri gimana Bang Sehat Bro? sehat bang, sehat, selalu Sehat ya. sehat buat Sobat Ranu semua bang. Seger ya, semangatnya Seger luar seger, biasa ya. iyalah bang. Karena Jadi kita memelihara makhluk hidup harus penuh betul. energi bang. Nggak ada istirahat ya, Iya, langsung continue Bang ya. langsung continue dari Sikat. tebar bibit. Tadi Betul. pagi juga kita panen satu kolam lagi bang, karena ada pesanan gitu. Oke. Gimana bang? Jadi ceritanya gimana Bang? Kemarin itu udah masuk siklus kedua ya Bang ya. Betul lah bang. Jadi kemarin jam berapa tuh Bang kira-kira Bang? Jadi kalau untuk tebar bibit Hmm. itu wajib dilakukan pada saat tidak panas bang. Bisa di Oke. pagi hari atau di sore hari sekalian. Oke, dan kemarin? Kita melakukannya di sore hari. Kalau di pagi Oke. hari itu baiknya dari jam 7 sampai jam 8 lah. Kalau di sore hari itu jam 5 sampai jam 7 seperti itu bang. Ya Oke, Bang. jadi jangan terlalu malam juga seperti itu. Hmm. Kemarin itu kita lakukan bibit datang itu jam 5 sore bang. Jam 5 sore ya? Jam 5 Bibit sore. nyampe ya? Betul, ada sekitar 12 ribuan ekor 12.000 bibit. ekor. Oke. Kita udah siapkan ke 3 kolam kita yang udah kita sterilisasi, udah kita siapkan, udah kita treatment juga bang, udah siap ready untuk masuk bibit Jadi kemarin. 12.000 itu untuk 3 kolam ya Bang ya? Sebenarnya 12 Ya. ribu itu nanti buat semua kolam bang, buat Oke. 6 kolam. Oke. Hanya saja kemarin itu 3 kolamnya masih terisi ikan. Ya. Jadi kita isi dulu di 3 kolam kita, itu yang berfungsi sebagai kolam karantina. Oke. Dan juga nanti sebagai kolam grading bang, ukuran. Oke. Seperti Jadi itu. untuk saat ini belum dilakukan grading ya Bang? Belum, kita nunggu ikannya staminanya bagus dulu bang. Oke, buat bagi-bagi juga nih Bang, bagi-bagi ilmu ke teman-teman semua ya, Sobat Yes Rano bang. ya. Jadi pada saat awal tebar bibit itu yang harus dilakukan apa tuh Bang? Yang pertama harus dilakukan adalah lakukan aklimatisasi ya. Ya. Jadi biasanya bibit itu di packing di dalam plastik-plastik yang berisi oksigen. Jadi plastik-plastik tersebut diletakkan saja bang di atas air-air ini bang, air-air kolam Berikut kita. plastiknya ya? Berikut plastiknya. Itu tujuannya menyamakan suhu. Oke. Suhu antara air yang di dalam plastik Oke. dan suhu di air yang ada di kolam kita. Aklimatisasi itu dilakukan sekitar mungkin 10 sampai 15 menit bang. Oke. Kemudian yang kedua, satu persatu bibit itu kita buka. Kemudian kita celupkan ke air PK dulu bang. Air PK berapa Ya, lama Bang? 5 sampai 10 detik aja bang, nggak lama-lama. Kita angkat lagi, kemudian kita masukkan ke air bersih. Kemudian kita angkat lagi, baru kita masukkan ke kolam. Tujuannya agar air yang di dalam plastik itu tidak ikut masuk ke dalam kolam. Karena kan kita tidak tahu kualitas air yang di dalam plastik Oke. dari bibit itu bang, seperti itu. Mungkin ada tahapan lagi setelah itu Bang ya? Betul. Terkait dengan kalkulasi jumlah ikan itu penting juga menurut Ya, Bang ya? dan itu jadi pelajaran kita di siklus pertama, itu kesalahan kami ya bang. Betul. Kami itu tidak melakukan grading, tidak melakukan sampling. Oke. Dua hal itu. Jadi hal krusial itu kemarin di siklus pertama kami lewatkan. Makanya di siklus kedua ini kita mulai kemarin dari 90 kantong plastik itu bang, kita sampling sekitar 10%. Oke, Jadi sekitar 9 plastik kantong. itu kita sampling beratnya, kita hitung juga jumlah ekornya bang. Jadi nggak jauh nanti akurasinya seperti itu bang. Oke, jadi untuk siklus kedua ini sepertinya akan lebih akurat untuk hitungan kita semua Bang ya? Insya Allah akan lebih akurat bang, karena Oke. kita melakukan sampling dan yang akan kita lakukan selanjutnya adalah grading seperti itu. Setelah berapa lama Bang untuk dilakukan grading? Dari di kolam ranu ini kita menggunakan metode sekitar 2-3 minggu baru kita grading ya. Jadi ikannya sudah lumayan besar dulu, staminanya sudah bagus, Ya. baru kita grading nanti. Ada grade A, grade B, ya bang, grade C ya. Ya. Mungkin kita jadi 3 ukuran gitu. Oke. Ini ikannya dipuasakan nggak nih Bang? Kemarin kita puasakan 1 hari bang, tapi nggak lama-lama kita lihat ikannya udah fit, kematiannya juga sudah tidak ada, Oke. udah kita kasih makan. Karena di pembibitan ikan ini juga sudah puasa bang. Oke. Dan yang perlu diperhatikan di kolam ini
di kolam kita yang buat karantina ini merupakan airnya air jernih, tidak ada vlog gitu. Oke. Jadi nggak ada bahan pakan alami di situ. Jadi jangan lama-lama juga dipuasakan. Oke. Kasihan ikannya. Oke. Nanti staminanya drop. Ketika kita lihat ikannya sudah sehat, tidak ada Ya. kematian, dikasih makan aja bang. Ya. Nah, terkait pemberian pakan ini masing-masing ada beberapa metode ya. Ada yang Betul. menggunakan feeding rate-nya 3%, ada yang menggunakan 1%, ada yang menggunakan 5%. Oke. Seperti itu. Dan nanti untuk yang awal ini kita pakai Kita pakai feeding rate 5%. Oke. Karena kita lihat kondisi ikannya bagus. Oke. Jadi ini tentatif ya teman-teman, kita lihat deh kondisi kolam masing-masing di sobat semua gitu bang. Oke, jadi untuk itunya bang, kulturnya kapan masuk bang? Kulturnya itu sekitar 3-4 hari setelah bakteri itu dikultur. Jadi ini kan hari pertama ya. Jadi sore nanti kita akan buat kultur bakteri bang. Oke. Nanti di hari ketiga kita akan mulai masukkan kultur aplikasi biofloknya. Oke, siap. Selama 7 hari berturut-turut. Oke, bang, mungkin itu aja untuk tahap awal Oke. proses tebar bibit ya. Siap abang. Kita lanjut nih bang, ini kan udah siklus kedua nih masuk ya bang ya. Ya. Mungkin kemarin banyak pengalaman yang abang dapat nih bang. Ini pengalaman langsung yang abang rasakan. Seperti apa deh di siklus pertama, mungkin evaluasi dari abang seperti apa gitu? Di siklus pertama di progres mulai dari tebar sampai pembesaran kami tidak mengalami banyak kendala. Oke. Ibarat pesawat itu Betul. hal yang krusial itu adalah ketika take off dan ketika landing ya bang. Oke. Nah kemarin kita take off-nya oke, di atasnya juga oke, pembesarannya oke. Nah ketika landingnya kita cukup bermasalah bang. Oke. Karena apa? Karena kesalahan kita adalah kesalahan kami adalah tidak melakukan grading Di awal. di awal. Jadi panennya yang kami lakukan adalah panen parsial. Ya. Nah, itu nanti konsekuensinya panen parsial, ikan yang sudah masuk ukuran masuk ke kolam berokan atau panen, ikan yang belum akan kita injek ke kolam lain, Bang. Nah, itu yang cukup bermasalah pengalaman kami ya, teman-teman bikin ya. ikan stres bang ya. Bikin ikan stres, Ya, kemudian tingkat kematian juga naik. Meningkat, ya. Yang tadinya kita kematian cuma 3%, Ya. bisa naik total menjadi 7-8% nih. Oke, oke. Seperti itu. Satu kolam itu saya lihat ada yang ikannya bermasalah bang. Insangnya itu agak merah ya bang ya. Betul, Itu insangnya boleh merah. dibagikan bang, kenapa? Insangnya merah itu kemungkinan adalah insangnya rusak karena amoniaknya tinggi bang di dalam kolam. Satu, karena memang akhir-akhir ini cuacanya tidak baik ya. Hujan terus menerus, dan akhir-akhir ini sepekan 2 pekan kualitas hujannya juga tidak seperti biasanya ya bang. Betul. Nggak ngerti ya apa karena hujan buatan atau gimana ya. Iya. Itu kita nggak tahu, cuman memang bikin pH-nya sangat drop bang. Oh, oke. Sempat berapa bang? Sempat menyentuh 3 bang pH-nya. Iya. Menyentuh 3 pH-nya. Jadi ya apa yang harus dilakukan bang kalau ketika pH-nya turun tuh bang? pH-nya turun, kita harus coba menstabilkan pH-nya bang. Bisa juga memberikan dolomit atau kapur, atau menaburkan garam, atau juga menyalin airnya bang 10-20%, dibuang air yang di dalam kolam, dimasukkan air baru. Kemudian jangan lupa dimasukkan juga kultur bakteri bioflok ya bang. Paduan antara bakteri bacillus dan pengurai nitrat-nitritnya. Seperti itu. Jadi kemarin sempat bermasalah di landingnya itu ya. Di landingnya, panennya, betul. Nah terus di masalah apa bang, packaging atau pada saat pengiriman ada masalah atau tips yang bisa dibagikan bang? Tepat sekali bang, karena kita pemula, kemarin kita mengikat packing buat dikirim ke konsumen itu salah. Betul. Bahkan ada konsumen kami yang baik hati memberikan masukan, ngikatnya itu jangan kayak ngikat cendol dawet ya bang. Seperti itu. Akhirnya kita membenahi diri, alhamdulillah ya bang, di pengiriman kedua dan sampai saat ini semuanya baik dan berjalan lancar bang. Betul. Seperti itu. Sama ini juga ya bang ya, saat pengisian oksigen juga ya. Betul, jadi pengisian oksigen awalnya kita tidak membuang habis yang masih di dalam plastiknya. Nah sekarang udah kita buang habis dulu, baru dimasukkan oksigen baru. Jadi pure oksigen itu isinya. Baik. Oke bang, bisa mungkin teman-teman ada yang mau lihat sobat nih. Silakan nanti kita lihat ya bibitnya yang di kolam 4, nanti kita insert gambar. Di kolam 4 ini kita tebar sekitar 6 ribuan ekor. Di kolam 4 ya, ada 6.000 ya. Di kolam 4 ada 6 ribuan ekor, di kolam 5 ini sekitar 2.100 ekor, Bang. Iya. Kemudian di kolam 6 itu sekitar 4.200 ekor. Jadi sekitar 12 ribuan ekor lah. Dengan harapan kita bisa panen sekitar total 2 ton nanti. 2 ton nanti. 2 ton. Nah, itu kan di salah satu kolam ada yang 6.000 tuh, Bang. Ya. Nah, kira-kira bertahan berapa lama, Bang? Soalnya kan untuk satu kolam D5 ini tebar padatnya itu maksimal 2.000, Bang. Ya. Abang berani gitu di 12.000.
berani karena ikannya bobotnya masih kecil. Oke. Jadi butuh aerasinya juga tidak seperti ikan yang sudah besar. Yang pertama itu. Nanti setelah 20 hari Bang, seperti yang Oke. kita sampaikan tadi, Ya. 20 hari itu akan kita grading, kita pisah tuh. Berdasarkan ukuran ya Bang ya. Oke. Jadi tujuannya adalah ketika nanti kita panen bisa tidak parsial lagi gitu. Atau walaupun parsial kita minimalkan gitu Bang. Oke. Buat teman-teman pemula yang lain mungkin ada yang mau disampaikan Bang? Buat teman-teman pemula semua yang seperti kita ya, yang pertama adalah jangan ragu baca literasi-literasi lain ya, selain buka-buka YouTube seperti itu ya Bang ya. Jangan ragu kita baca-baca jurnal-jurnal ilmiah tentang perikanan, walaupun kita bukan sarjana perikanan ya Bang ya. Tapi jangan ragu buka literasi itu, dan jangan malas capek untuk kunjungan ke farm-farm yang sudah besar, yang sudah berjalan maksudnya ya. Yang sudah berjalan lebih senior dari kita. Kita bisa ambil ilmu praktek langsung lapangan, itu yang pertama. Yang kedua, jangan menyerah Bang. Bisnis kalau udah menyerah di awal udah habis lah gitu. Jangan berpikiran atau berkeinginan untung besar di awal. Di awal ya. Karena untung besar di awal itu bisa jadi malapetaka malah. Oh, oke. Itu bagus Bang. Ya, untung besar di awal Setuju. malah bisa jadi malapetaka. Oke. Mungkin kita sambil pindah. Boleh. Teman ada yang mau Siap. lihat kolam berokan Boleh, ya, kita ya, sambil silakan. ke sana. Oke. Lanjut nanti. Lanjut ya teman-teman ya semuanya, sobat Ranu Gibilang Farm semua. Oke Bang, kita lanjut ya. Ini kolam panen ya Bang ya? Ya, ini berokan kolam ya? panen, kolam berokan Ya. yang dimensinya 4 kali 2 kali 0,5 meter Bang. Tingginya Satunya. 0,25 ya? 0,5 meter Oh, Bang. 0,5. 0,5 meter. Ini pakai sistem apa nih Bang kolam berokan ini? Ini kita pakai semiras Bang. Semiras. Ya, jadi airnya ini disirkulasi melalui filter-filter, chamber-chamber sederhana di sana Oh Bang. ya. Kotoran-kotoran ikannya tersaring nanti di sana. Oke. Seperti itu. Di situ ada macam-macam ya filternya, chambernya ya. Oke, Ada oke. jaring nelayan, ada karang jahe gitu, Jahe. segala macam. Ibaratnya kalau manusia itu kayak hemodialisa Bang, kalau sakit ginjal Bang. Oh iya iya. Darah dikeluarkan, masuk ke mesin hemodialisa, masuk lagi sudah bersih darahnya. Jadi Seperti itu. sirkulasi ya, Ya, sirkulat ya. sirkulate. Oke oke Bang. Baik Bang, mungkin terakhir Bang ya. Ya. Yang ujung tombak nih Bang. Ya, ujung Di tombak semua bisnis bagi ya. Semua bisnis Bang. Ya. Ya, mungkin Abang bisa bagikan karena di awal-awal di 2 bulan awal kita budidaya kan masih gelap Bang ya. Betul Bang. Hingga akhirnya di bulan ketiga awal itu baru mulai ada titik terang. Betul. Terkait dengan penjualan ya Bang ya. Mungkin ada tips buat Ya. teman-teman yang lain bisa dibagikan. Ya, betul Sobat Ranu semua. Jadi betul apa yang dikatakan oleh Bang Marolop, kita ini berdua ini memulai bisnis ini sama sekali tidak memiliki channel penjualan awalnya. Iya. Tapi kami punya keyakinan, kami punya prinsip, kita ada usaha, insya Allah ada jalan. Betul, Bang. Apalagi yang kita bisniskan adalah komoditas pakan ya Bang ya, Betul. yang pasti Pasti daily use, dibutuhkan, ya? daily use dipakai setiap hari gitu, konsumsi. Jadi tips-tipsnya adalah yang pertama, jangan ragu melakukan door to door selling. Oke. Jangan malu-malu. Kami itu kemarin punya pengalaman, setiap resto, setiap ada tukang lapak-lapak di jalan itu kita tanya. Orang kita jualan yang halal, kita nggak boleh malu Bang. Nggak Ya perlu nggak? malu ya. Ya betul. Itu satu. Yang kedua adalah kita manfaatkan digital marketing, Oh, oke. sosial media, salah satunya dengan TikTok ini ya Bang ya. TikTok ya Bang ya. Iya betul. Kita inisiasi TikTok dan alhamdulillah melalui TikTok ini channel pemasaran kita jadi berkembang Bang. Betul betul. Orang jadi tahu kita, kontak kita, nah, langsung berkorespondensi sama kita seperti itu. Yang Betul. ketiga, kemarin juga kami memanfaatkan artificial intelligence Bang, AI. Oh, AI. luar biasa pakai Kita AI, pakai Bang. AI aja. Coba sebutkan misalnya di mana pengepul ikan nila di daerah Cikarang Sekarang gitu. misalnya gitu ya. Itu keluar, apa farm, APL farm segala macam. Nah, nanti itu ada nomor telepon Bang. Oke. Nah, nanti itu bisa jadi bahan buat sales pipeline ya istilahnya ya. Oh, Sales pipeline iya, untuk iya. kita approach gitu. Nah, itu kita kontak-kontak, kita WhatsApp. Jangan lupa ketika kita menghubungi mereka dengan sopan, kita masukkan juga footage-footage menarik, video. Oke, Ini oke. ikannya seperti Iya. ini, footage gitu. Jadi mereka tertarik ya. Ya, dari 20 yang kita coba, ya adalah 2-3 yang nyangkut Bang gitu. Iya, iya, iya. Jadi itu jangan lupa 3. Yang keempat, agar marginnya juga maksimal, mungkin bisa porsinya 50% dijual ke pengepul, 50% lagi kita jual ke end user Bang. Oh,
Oh, End user oke. kita kan udah seperti resto kan, Betul, kita betul. juga udah punya langganan resto. Kemudian warung-warung sekitar sini Iya. gitu, emak-emak sekitar Betul, sini gitu, tetangga atau keluarga. tetangga-tetangga seperti itu. Yang keempat, karena kami pemula, kami menggunakan strategi pricing yang kompetitif. Oke. Karena kami ingin menerobos penetrasi pasar yang sudah ada, Bang. Jadi Mau kita nggak mau harus ya, merebut mau nggak mau ya. market, Iya, iya, iya. seperti itu. Seperti itu, Bang. Oke. Jadi manfaatkan semua celah yang ada, Iya, seperti itu. ya intinya jangan jangan takut ya, jangan takut dan jangan malu untuk berusaha ya Bang ya. Betul, jangan Pasti. takut dan jangan malu untuk speak up untuk kalau Betul, jualan tuh. betul, betul. Pasar itu akan terbentuk sendiri nanti. Nah, saya Yang setuju, penting Bang. kita mau berusaha dan mau mencoba dan jangan malu tadi. Betul. Siap Oke. Abang, terima kasih Terima kasih Abang. ya, Bang. Sukses Terima kita kasih, berdua Bang. ya, Bang. Sukses, Ya, Bang. oke. Iya. Terima kasih. Selamat sore Sobat Randu Gemilang Fang Solo Selamat sore. berada.